Pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Gibea. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian, orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu. Kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan, anaknya, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin. Sedang orang Filistin berkemah di Mikmas.
Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet Horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim, arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel. Sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi, semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan, anaknya itu, masih mempunyainya. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Demikian. Matius 3 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya dan mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes menyegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenakan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana dan Pak Edi Supriyono. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi hari ini dengan judul Bandel oleh Dr. Joseph Paul Jang. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Oke, eh, hmm, sebentar ya. Oh. Oke, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya, dengan ketekunan. Jangan kita separuh hati ya menanti-nantikan Tuhan. Nanti kita nggak dapat apa-apa, nanti percuma ya, harus full. Nah, jangan separuh-separuh ya. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi itu tadi bandel ya. Karena kalau sudah percaya sama Tuhan, kalau Tuhan sudah bilang, itu saudara ya. Saya ingat ceritanya Joko Tarub ya. Ada yang ingat Joko Tarub ya, dia menikah sama bidadari ya, dan yang 72 nyangkut satu itu ya di itu ya Joko Tarub itu ya. Jadi Joko Tarub ceritanya ini menikah sama bidadari, lalu bidadarinya bilang syaratnya adalah kalau saya masak kamu tidak boleh ngeliat dalamnya ya. Ya, sehingga ya, tahu cerita itu ya saudara ya, bandel ini ya. Heran ya, kenapa sih nggak boleh ngeliat? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Akhirnya suatu ketika ya Joko tadi penasaran kenapa kalau masak saya nggak boleh lihat dalamnya, dibuka lah itu ya, dandangnya dibuka, nggak taunya cuman cuman sebatang ini tadi ya, sebatang sebatang tanaman padi saja yang dimasak loh. Kok cuma sebatang tanaman padi, terus kita makan nasi. Wah, jadi itu bikin mujizat bidadarinya ya, sebatang tanaman padi itu bisa jadi banyak ceritanya begitu. Nah, lalu si ketahuan ya. Jadi si bidadari bilang, nah kamu sudah melanggar aturan apa syaratnya, bandel kamu. Akhirnya si bidadari ini ternyata sudah menemukan selendangnya di balik semua gundukan padinya ya, lumbung padinya Joko Tarub. Lalu si bidadarinya pergi ya, saudara ya. Dan ada banyak cerita-cerita serupa ya, apalagi saudara ingat putri putri salju yang cerita Jepang itu, saudara. Ada satu putri datang ke seorang nelayan itu kan, wah cantik sekali, ya kamu jadi istriku, ada mau jadi istrinya. Syaratnya jangan pernah suruh saya mandi ya. Nah, katanya ternyata disuruh mandi paksa ya. Akhirnya ternyata ya dimandiinnya meleleh kan. Nah, terus menyesal si nelayan ini. Dan ada banyak sekali cita-cita begitu. Ada lagi ya saudara apa? Ikan mas itu ya saudara ya. Ikan mas, yang ikan mas bersisik-sisik emas berwarna merah intan. Nah, ikan mas ini juga sama, jadi putri cantik menikah. Dibilangin jangan kalau saya lagi masak kamu nggak boleh lihat. Sama lah ceritanya serupa, intinya bandel. Intinya lagi kasih tahu jangan bandel. Kalau sudah bikin perjanjian aturan itu jangan bandel. Itu kan cerita, saudara ya, cerita rakyat. Saya kalau baca cerita itu saya cukup heran, saudara ya. Ini cerita ini yang bikin goblok, saudara ya. Saudara bayangin, ada janjian sama orang ya. Misalnya saya menikah nih sama anak dulu janjian. Janjian ya, kalau aku masak tapi jangan dibuka. Dibuka nggak sama saudara, saudara? Nggak mungkin nggak dibuka, pasti dibuka. Ya, janjian ya, jangan dibuka. Yang bikin cerita ini goblok, saudara. Saya nggak habis pikir. Nah, tapi ada lagi cerita yang lebih, wah, saya lebih mengherankan lagi. Saul dibilangin, nanti ya nunggu saya ya, mau perang nunggu saya. Saul bilang Raja Saulnya ya, iya nunggu. Ternyata datang-datang ini padahal kalau perang ini kita harus mempersembahkan korban bakaran dulu. Nah, ini gimana nggak boleh. Jadi bandel sih Raja Saul ini, kita bikin dulu dah. Urusan nanti deh, yang penting kita ini dulu. Kita langgar dulu. Nah itu dia saudara bandel, saudara ya.
Cuman gara-gara gitu saja dimarahin. Bingung nggak, saudara? Cuman gara-gara gitu aja dimarahin sampai udah copot jabatannya jadi raja. Cuman gara-gara suruh nunggu Raja Saul nggak mau. Raja Saul suruh nunggu Samuel nggak datang-datang. Ya, akhirnya si Raja Saulnya nekat mempersembahkan korban sendiri, padahal kan nggak boleh aturannya. Nah, Tuhan Yesus juga sama, saudara ya. Ketika Yesus datang pada Yohanes Pembaptis, loh, harusnya aku yang dibaptis, katanya Yohanes. Kamu yang membaptis aku, kok malah kamu yang minta dibaptis? Oh, biarlah terjadi sesuai kehendak Bapa. Jangan bandel. Intinya begitu ya, si Yesusnya bilang sama Yohanes, udah jangan bandel. Wah, cepetan baptis. Kan begitu, saudara. Bandel. Anda kebayang nggak sih cerita itu, saudara? Betapa ini kan hal-hal yang sepele. Emang kenapa kalau Yesus yang membaptis Yohanes? Kenapa harus Yohanes yang membaptis Yesus? Ya kan? Jadi semua itu ada aturannya, ada ceritanya, ada solusinya. Segala sesuatu keteraturan ya yang dibuat penggenapan hukum Taurat. Sebab kalau Yesus yang membaptis Yohanes, ya makanya batal. Gara-gara itu saja bisa batal. Mengapa? Ya memang aturannya begitu. Ya, ada keselarasan keteraturan. Ya, dulu sering kita kalau meeting itu ya, aturan untuk dibuat untuk dilanggar, nggak boleh, saudara ya. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Kita harus patuh dengan aturan kita sendiri. Saya saja sama, kita harus patuh semua ya. Saya saja kalau lagi mengusulkan apa, nggak harus langsung bisa. Aturan SOP itu penting, saudara ya. Saudara-saudara, para pengurus yayasan, jangan pernah anggap remeh SOP, standar operasional prosedur. Saudara, hal-hal yang sepele kalau kamu langgar, ya nanti kalau terjadi sesuatu, ya gegeran apa segala macam, maka jadi besar masalah itu, saudara ya, karena ada standar operasional prosedur yang dilanggar. Mengapa dilanggar? Bandel, ya, karena dilanggar. Kenapa sih harus dilanggar? Kan kadang-kadang karena egonya kita kan, kesombongan kita kan, ya masa kamu ini nggak percaya sama saya? Jangan pernah melanggar aturan yang sudah kita sepakati bersama, saudara. Kamu pikir, cuma begini saja. Iya, kamu pikir cuma begini saja. Tetapi kamu, gara-gara SOP yang dilanggar itu, kamu bisa dituduh macam-macam. Dan kamu tidak kuat nanti dengan tuduhan itu. Padahal sepele ya, kan cuma uang sedikit saja loh. Dan masalah uang sedikit. Tapi dari situ orang menilai, oh ternyata kamu ini tidak taatnya. Kamu ini bahaya juga nih. Saudara, di Belanda ini, kamu pikir kalau naik naik kereta itu kan nggak diperiksa, kalau Belanda ya, nggak diperiksa, saudara. Tapi sekali kamu kena, ya, dan kamu naik kereta nggak bayar, sekali kamu kena, ya itu tadi, saudara ya, ada track recordnya. Dan kalau Anda sekali, dua kali, tiga kali, ini ceritanya sudah ya, Anda nanti cari kerjaan susah, saudara. Anda berarti bukan orang yang taat aturan. Dan bahkan mungkin Anda akan dituduh bahwa Anda suka bohong, tidak jujur. Pele ya, gara-gara naik kereta ya. Tiketnya murah ya. Naik kereta itu murah. Ya 10 euro. Naik kereta 100.000, 160.000 ya. Misalnya nih. Sepele, tiga kali, berapa kali kena ya. Pokoknya udah terjadi pengulangan. Maka Anda cari kerjaan nanti susah tuh. Itu contoh ya. Ada banyak sekali aturan-aturan di dunia ini. Saudara, belajar kita ikutin semua aturan. Jangan dilanggar. Anak saya dari kecil, ya tak ajari. Zamannya papa, ya nak, zamannya papamu ini, kita kalau melanggar hukum itu kita bangga. Kalau bandel bolos sekolah itu bangga. Zamannya kamu beda. Belajar ikut aturan. Tiba-tiba kita pindah ke Belanda, saudara, ya, yang banyak aturan ya. Ya kan, Anda kalau di Singapura atau di Belanda itu kan banyak aturannya. Kita nggak nyangka tuh kita bisa, kita kan nggak pernah kepikir kita mau ke Belanda ya dari si anak saya masih kecil. Jadi saya tetap dari kecil saya bilang, belajar ikutin aturan. Ya, jadi anak saya kalau pergi-pergi manapun dia terbiasa dengan, karena di rumah pun dia biasa ikut aturan.
Ya, walaupun saya sering melanggar hukum ya. Saya itu bangga kalau bisa lewat celah-celah hukum. Tetapi anak saya tak ajarin, nggak boleh. Jangan melanggar aturan. Saudara, di sini siapa yang suka kalau naik motor nggak pakai helm, saudara? Hati-hati, saudara. Itu sepele ya, tapi itu adalah karakter, mentalitas. Siapa di sini kalau lampu merah dibablasin? Hati-hati, saudara, itu mentalitas. Ya, ada lampu merah, kuning, hijau. Kamu pikir itu dibikin cuma hiasan, hiasan di jalan. Hati-hati, saudara. Anda harus biasa. Di Belanda ini, kalau nyetir itu ada aturan ya, saudara ya. Misalnya tulisannya 50 km per jam. Maka kita tidak boleh kurang dari 40, saudara. Dan diklaksonin dari belakang. Jadi kalau 50 km per jam ya kita lari 45 sampai 55. Kencang, saudara ya. 55 itu kencang ya. Makanya begitu begitu di lampu merah ada yang langgar aturan, ya brak, saudara. Pasti keras sekali. Nabraknya, jeder keras sekali. Ya kenapa? Ya karena aturannya segitu. Ya, kalau itu 80 km per jam, ya 80. Tidak di bawah. Jadi tidak boleh berhenti, benar-benar tidak boleh melanggar aturan. Ya, kalau Anda 80 km per jam, boleh 50 km jalannya. Tetapi kan sudah terbiasa. Karena kita terbiasa lari 75 sampai 85. Ya, jadi kalau di tikungan ada yang langgar, ya pasti tabrakannya keras sekali, saudara. Ya, nah, itu seperti itu contoh ya. Ya, bahayanya ya bahaya ketika kita semua setiap kita meremehkan aturan. Ya, Anda itu sebenarnya ya perilaku Anda di jalan raya dari nggak pakai helm, nggak punya SIM naik motor, ya siapa di sini nggak punya SIM berani naik motor, saudara? Oh, itu bahaya, saudara ya. Siapa di sini yang membiarkan anaknya masih 15 tahun, SIM-nya nembak, lalu naik motor, apalagi nggak pakai SIM sama sekali. Oh, bahaya sekali anak-anak 15 tahun itu ya. Waduh, kalian ketika anaknya tabrakan atau apa, mati mending, saudara. Kakinya itu patah, saudara, diamputasi. Apa ada penyesalan seumur hidup itu, saudara. Nah, aturan-aturan jangan pernah dilanggar. Biasakan hidup kita ini. Ikuti aturan yang sudah ada berlaku. Pak, kalau ikut aturan, nggak kebagian. Oh, jangan salah, saudara. Ikutin aturannya. Ya, belajar ikutin aturan. Ketika hati kita belajar taat, orang lain nggak taat, Pak, ya biarin saja, nggak apa-apa. Kalau di jalan apalagi kan, serobot-serobotan, ya udah Anda berangkatnya yang awal, supaya jangan serobot-serobotan. Jadi kalau diserobot orang, ya direm saja. Jadi, kita kalau belajar setir mobil, di Belanda dikasih tahu, coba kamu kencang ya, kita serobot-serobotan gitu. Sampainya sama loh, cuma beda 5 menit. Misalnya dari tempat saya ke Den Haag, kan 1,5 jam sampai 2 jam. Mau kita serobot-serobotan kayak apa, nyampe tetap sama, cuma beda 5-10 menit aja. Ya entah kenapa bisa sama hitungannya begitu ya, karena ada lampu merah. Coba bayangin, dia udah ngebut, kena lampu, kena itu kan traffic light kan, tetap berhenti, saudara. Akhirnya kita di belakangnya dia lagi, padahal dia udah pontang-panting kemana-mana kan. Ngebut lagi, wow, pontang-panting, nggak sampai melintir-melintir, dan larinya itu terpontal-pontal itu. Tiba-tiba kena traffic jam. Akhirnya kita di belakangnya dia lagi, saudara. Ngebut lagi, wow, pontang-pontal lagi, kena lampu merah lagi. Tiba-tiba kita ada di belakangnya dia lagi. Ya begitulah, saudara ya. Jadi ikutilah aturan. Ya, nyampainya nggak beda jauh, saudara. Resikonya lebih besar. Tapi seringkali kita suka melanggar aturan karena apa? Karena kesombongan kita. Kita pikir, wah hebat kita melanggar aturan. Sebenarnya nggak bodoh, saudara. Melanggar aturan itu bodoh. Jangan bangga ketika kamu berhasil sukses dari hasil melanggar aturan. Kamu, setiap aturan yang kamu langgar, hari ini kamu lolos, saudara. Bulan depan kita nggak tahu. Tapi kalau kamu selalu ikutin aturan, hidupmu tenang. Ya, ada di dalam track hidupnya itu. Ya, dari mulai aturan hukum yang berlaku, prosedur, ya ikutin saja. Ya, saudara ya, usahakan hidupmu selalu tepat di dalam menuruti aturan-aturan yang ada. Sebab kalau kamu belajar melanggar hukum, ya
Nanti selamanya kamu, apalagi kamu bangga ya anak-anak kamu ajari begitu ya. Ya anakmu akan menghasilkan orang-orang yang tidak teratur lagi. Jadi dalam kepalamu aturannya bisa dilanggar. Lalu buat apa bikin aturan? Buat apa bikin SOP, saudara? Akhirnya kita saling sikut, saling tendang. Dibalikan ke aturan, ya semuanya sudah nggak ikut aturan. Sudah salah semuanya. Akhirnya kita nggak tahu yang benar. Saudara kan kebenaran itu ada karena ada aturan, saudara. Jadi kalau kamu sekalipun kamu benar, tetapi kamu melanggar aturan, kamu tetap salah. Sekalipun kamu benar. Makanya dalam investigasi pengadilan itu, Anda lihat ya di dalam pengadilan, di dalam sistem hukum, kalau kamu berhasil ya menggugat seseorang, tapi ada satu caramu yang tidak sesuai prosedur, maka gugatanmu atau putusan terhadap orang ini bisa batal, saudara. Walaupun dia memang salah. Tapi caramu menegakkan kebenaran dengan tidak prosedural bisa batal, saudara ya. Di pengadilan itu ya namanya pra peradilan ya. Kamu ditangkap polisi nih, kamu jelas kamu maling ayam, jelas-jelas. Tapi kamu ditangkap polisi, langsung kakinya ditembak, saudara. Sebenarnya kamu bisa pra peradilan dan kamu bisa menang. Karena maling ayam itu nggak boleh ditembak. Iya kan, udah pasti menang, malah kamu bisa menggugat balik. Nah, tetapi kan aturannya nggak ditegakkan lagi. Iya kan? Jadi aturan-aturan yang tidak diatur, akhirnya semuanya nggak ada yang bisa diatur. Semua orang bisa jalan dengan lalu buat apa aturan itu dibuat? Iya kan? Gara-gara siapa, saudara? Gara-gara kita. Siapa di sini kalau bikin KTP nyogok? Kan gara-gara kita kan, sistem itu kan. Yang buat apakah pemerintah? Bukan, karena kita pengennya dulu-duluan, cepet-cepetan. Ya, seminggu kita nyogok cuma 1 hari, ya nggak apa-apa. Kenapa sih kudu satu hari, ya seminggu saja, nggak apa-apa kan. Tapi kan kita pengennya begitu kan, udah 1 hari saja, dipercepat. Maunya dipercepat apa yang standar. Itu kan bahasa halus sebenarnya. Kok dipercepat? Iya kan? Loh, kalau di Belanda ada tulisannya ya, ekspres normal. Oh, itu langsung. Ya, kemarin saya ini ya ganti paspor ya karena kan pergantian ke paspor Belanda kan dari apa izin tinggal ke paspor Belanda. Ditulis saudara, kalau yang normal cuman 17 euro, ekspres 50 euro. Saya saya bayar 50 euro karena waktu itu mau ke Israel ya. Saya bayar 50 euro. Tetapi itu resmi saudara ya. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada tarif kayak gitu, oke biar cepat aja. Kalau enggak nanti bisa 4 bulan, misalnya begitu kan. Ya karena kita yang membuat begitu. Akhirnya kacau semua. Coba saudara, terutama kita yang di yayasan, ya saudara, ayo ikutin prosedur. Standar operasional prosedur itu. Jangan dilanggar. Nanti kalau dilanggar sampai terjadi kriminal, ya aduh saudara, kalau cuma malu enggak apa-apa saudara. Tapi kemudian tiba-tiba saling menggugat. Ya, hati-hati saudara ya. Ikutilah standar operasional prosedur yang sudah kita sepakati, yang sudah ada. Kalau ada apa-apa, ya kita digugat, itu bisa masuk penjara, saudara. Ya, ya kebetulan selama ini beberapa orang yang melanggar prosedur, ya keluar tanpa kita harus menuntut ke polisi segala macam. Tapi kan akhirnya ribut kan, akhirnya ribut, saudara ya. Dia pikir semua dilanggar, gini saja kok, oh, gini saja kok. Malah sumpah serapah. Nah, bukan masalah begini saja kok. Kita sudah sepakat. Lah, kalau gitu ngapain bikin aturan? Kalau gitu kita nggak usah bikin yayasan, uangnya kirim ke saya saja semua. Iya kan? Nggak usah bikin aturan. Saya kepengen tak kasih, nggak kepengen ya udah tahan saya mendingan saya buat foya-foya di sini kan. Nah, itu aturan dibuat. Karena uangnya kan juga bukan saya. Kita ngumpulin dari YouTube, uangnya juga bukan buat saya, saudara. Ya kan? Tapi buat kesejahteraan jemaat. Ya kan? Terus ada lagi yang ngomong, itu kan uangnya jemaat. Ya kan? Harusnya kan bikin saja kebanyakan aturan. Nah, itu tadi. Kalau gitu kenapa uangnya nggak buat saya saja? Kan begitu, saudara ya kan? Kan saya yang ngumpulin kan. Uangnya buat saya aja. Ya kan 500 juta sebulan kan sama saja ya saudara ya, ikutin aturan nanti kamu akan diberkati Tuhan, jangan takut saudara ya, ini zamannya zaman edan, orang melo edan orang keduman, tapi kalau kamu edan kamu masuk rumah sakit jiwa saudara.
Tuhan Yesus memberkati.